Pada tanggal 8 Mei 1993, seorang perempuan berusia 24 tahun ditemukan tewas di sebuah gubuk di Nganjuk, Jawa Timur. Tubuhnya menunjukkan tanda-tanda penyiksaan berat. Tulang panggulnya patah, luka di sekujur tubuh. Perempuan itu bernama Marsinah, seorang buruh pabrik jam. Dan sebelum kematiannya, dia sedang memperjuangkan kenaikan upah untuk teman-temannya. Ini bukan sekadar kasus pembunuhan. Ini adalah cermin dari apa yang terjadi ketika negara berdiri di sisi yang salah. Untuk memahami siapa Marsinah, kamu harus memahami Indonesia tahun 1993. Orde Baru di bawah Soeharto sedang di puncak kekuasaannya. Pertumbuhan ekonomi tinggi, pabrik-pabrik bermunculan, investor asing masuk. Indonesia disebut sebagai Asian Tiger berikutnya. Tapi di balik angka-angka itu, ada jutaan buruh yang hidup dengan upah minimum yang tidak pernah benar-benar minimal, tapi selalu cukup untuk tidak bisa protes. Di era itu, serikat buruh independen tidak ada. Yang ada hanya SPSI, serikat buruh yang dibentuk dan dikontrol pemerintah. Aksi mogok kerja bisa berujung pada tuduhan subversif. Buruh yang vokal bisa dilabeli PKI. Ini adalah sistem yang dirancang bukan untuk melindungi buruh, tapi untuk memastikan buruh tidak pernah berani bicara. Marsinah bekerja di PT Catur Putra Surya, pabrik jam tangan di Porong, Sidoarjo. Gajinya sekitar Rp1.700 per hari. Di bawah upah minimum regional yang saat itu baru saja dinaikkan oleh pemerintah. Dia tahu itu, dan dia tidak diam. Tanggal 3 dan 4 Mei 1993, ribuan buruh di Jawa Timur melakukan aksi mogok kerja. Salah satunya di PT CPS. Mereka menuntut kenaikan upah sesuai keputusan Menteri Tenaga Kerja yang baru. Marsinah ada di barisan terdepan. Dia yang berbicara. Dia yang mendorong teman-temannya untuk tidak menyerah. Aksi itu berhasil secara temporer. Manajemen pabrik menandatangani kesepakatan kenaikan upah. Tapi setelah itu terjadi sesuatu yang aneh. Tanggal 5 Mei 1993, aparat militer datang ke pabrik. 8 orang aktivis buruh dipanggil ke Kodim Sidoarjo. Mereka diminta menandatangani surat pernyataan. Salah satu isinya, mereka mengundurkan diri dari pabrik. Marsinah tidak ikut dipanggil saat itu, tapi dia tahu apa yang terjadi pada teman-temannya. Dia pergi mencarinya, dan itu adalah terakhir kalinya Marsinah terlihat hidup. 3 hari kemudian, tanggal 8 Mei 1993, tubuhnya ditemukan di sebuah gubuk di daerah Wilangan, Nganjuk, sekitar 200 km dari Sidoarjo. Hasil otopsi, dia meninggal antara tanggal 5 sampai dengan 7 Mei dengan luka-luka yang menunjukkan dia disiksa sebelum dibunuh. Polisi mulai menyelidiki, dan yang terjadi berikutnya adalah salah satu babak paling absurd dalam sejarah hukum Indonesia. November 1993, polisi menangkap 9 orang. Semuanya adalah manajemen dan petinggi PT CPS. Tuduhan, pembunuhan berencana. Beberapa dari mereka mengaku menyiksa Marsinah, dan pengakuan itu belakangan terbukti direkayasa di bawah tekanan aparat. 1994, Mahkamah Agung membebaskan semua terdakwa. Alasannya, tidak cukup bukti. Pelaku sesungguhnya tidak pernah diidentifikasi secara resmi. Tidak ada yang dihukum atas kematian Marsinah. Sampai hari ini, disinilah kasus Marsinah berhenti menjadi sekadar kriminalitas dan menjadi pertanyaan politik. Siapa yang punya kepentingan untuk membungkam seorang buruh perempuan muda dari pabrik jam di Sidoarjo? Investigasi jurnalis dan aktivis HAM pada masa itu menunjukkan satu pola yang konsisten. Ada keterlibatan aparat militer. Sejumlah nama perwira TNI muncul dalam berbagai laporan, tapi tidak satu pun yang pernah masuk ke meja pengadilan. Kenapa? Karena pada tahun 1993,
Militer Indonesia punya apa yang disebut Dui Fungsi ABRI, doktrin yang memberi TNI peran aktif bukan hanya di bidang pertahanan, tapi juga di bidang sosial politik, termasuk mengamankan kawasan industri dari gangguan. Mengganggu stabilitas Buruh yang keamanan, mogok kerja bisa dianggap sebagai ancaman stabilitas. Dan ancaman stabilitas adalah urusan militer. Ini bukan teori konspirasi. Ini adalah arsitektur kekuasaan yang terdokumentasi. Komnas HAM pada 1993 menyatakan adanya indikasi pelanggaran HAM berat dalam kasus Marsina. Tapi, rekomendasi itu tidak pernah ditindaklanjuti secara hukum. LBH Surabaya dan berbagai organisasi buruh terus mendorong kasus ini selama bertahun-tahun. Tapi dinding impunitas terlalu tebal. Dan yang paling ironis, Marsinah meninggal bukan karena dia anggota partai, bukan karena dia menentang pemerintah secara ideologis. Dia mati karena dia minta upah sesuai aturan pemerintah sendiri. Dia bukan subversif, dia adalah buruh yang percaya pada aturan. Dan sistem itu yang membunuhnya. Kasus Marsinah akhirnya mendapat pengakuan internasional. Pada 1993, dia menerima penghargaan Yap Thiam Hien, penghargaan HAM tertinggi di Indonesia, secara anumerta. Sejumlah organisasi buruh internasional juga mengkampanyekan kasusnya. Tapi penghargaan tidak sama dengan keadilan. Hari ini 1 Mei 2025, Hari Buruh Internasional. Ribuan buruh turun ke jalan di seluruh Indonesia. Tuntutannya berbeda dari 1993. Sekarang ada Omnibus Law, ada kontrak outsourcing, ada isu upah yang terus tertinggal dari inflasi. Tapi ada satu hal yang tidak berubah. Masih ada biaya yang harus dibayar oleh mereka yang berani bersuara. Masih ada kasus-kasus yang tenggelam tanpa keadilan. Masih ada struktur yang memastikan buruh tetap lemah secara politik. Marsinah sudah 30 tahun pergi, dan kasusnya adalah pengingat yang brutal. Perubahan tidak datang dari kebaikan hati penguasa. Perubahan datang karena ada orang yang bersedia membayar harganya. Pertanyaannya bukan apakah Marsinah pantas mendapat keadilan. Tentu saja pantas. Pertanyaannya adalah, sudah berapa banyak Marsinah lain yang kita tidak pernah dengar namanya? Kalau video ini membuat kamu ingin tahu lebih banyak, itu bagus. Karena Marsinah bukan hanya sejarah. Dia adalah kasus yang masih terbuka. Pertama, tinggalkan satu kata di kolom komentar. Apa yang paling mengejutkan kamu dari video ini? Satu kata saja. Ini bukan basa-basi. Jawaban kalian membantu kami tahu konten apa yang paling penting untuk didalami. Kedua, kalau kamu mau lihat bagaimana pola yang sama berulang di kasus-kasus lain di Indonesia, subscribe sekarang. Kami sedang membangun arsip kasus-kasus yang seharusnya tidak dilupakan. Kasus Bintaro 1987, konflik Sampit 2001, dan banyak lagi. Ketiga, share video ini hari ini, bukan besok. Hari ini 1 Mei adalah harinya. Setiap share adalah satu orang lagi yang tahu nama Marsinah. Marsinah pernah bilang kepada teman-temannya, kalau kita tidak berani bicara sekarang, kapan lagi? Dia bicara, dan dia dibayar dengan nyawanya. Yang paling sedikit bisa kita lakukan adalah memastikan suaranya tidak hilang sia-sia.